Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita belum bisa belajar secara langsung. Saya harap anak-anak masih tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Oke, kita mengulang sedikit ya. Kemarin kita sudah belajar tentang lambang bilangan dan juga nama bilangan. Kita ulang sedikit. Kemarin ada 121, ditulis lambang bilangannya 121, dibaca menjadi 121. Karena angka 1 yang pertama menempati nilai ratusan, angka 2 menempati nilai puluhan, dan angka 1 yang terakhir menempati nilai satuan. Sehingga dibaca 121. Lanjut, di bawahnya di sini ada, tulislah lambang bilangannya. Nomor 4, 444, ditulis angka 444, dibaca 444. Kenapa? Karena angka 4 pertama menempati nilai ratusan, angka 4 yang kedua menempati nilai puluhan, sedangkan angka 4 yang ketiga menempati nilai satuan. Selanjutnya, tulislah nama bilangan berikut. Berarti kita menulis dengan huruf ya, atau dengan kata-katanya. Contoh nomor 2, 784. Kita tulis 784 ya. Ditulis 784, dibaca 784. Kenapa? Karena angka 7 menempati nilai ratusan, angka 8 menempati nilai puluhan, angka 4 menempati nilai satuan. Paham ya anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham kita lanjutkan. Pembelajaran kelima. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, jadi anak-anak, kita kalau di rumah kita harus mau membantu orang tua. Misalkan kita membantu Umi menyapu lantai, atau mengepel, atau mencuci piring, atau menyapu halaman, atau yang gampang saja, misalkan anak-anak punya adik ya, membantu Umi menjaga adik, atau membantu Abi mencuci motor misalkan, atau membantu Abi menyiram tanaman dan lain sebagainya. Di sini Udin dengan Mutiara selalu rukun, mereka mengerjakan tugas secara bersama-sama. Mereka mempunyai tugasnya apa? Yaitu membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana caranya agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, kita akan baca ya, kita terangkan. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Jadi yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah kita semua anggota keluarga, bukan hanya Umi dan Abi ya. Tetapi semua anggota keluarga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuang sampah di tempat sampah, membereskan kembali mainan yang sudah kita mainkan, atau menaruh buku di tempatnya, menaruh barang-barang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itu adalah cara-cara supaya rumah kita selalu bersih dan nyaman. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Jadi mereka melakukan tugasnya dengan cara bekerja sama, karena
Dengan bekerja sama, pekerjaan yang sulit akan menjadi lebih mudah, dan juga pekerjaan yang banyak atau pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Udin menyiram tanaman, sedangkan kakaknya menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Kemarin kita sudah belajar apa itu ungkapan ya. Ungkapan di sini ada kata cepat kaki, ringan tangan, artinya rajin ya. Jadi tidak nunggu disuruh sama Umi sama Abi, tapi harus inisiatif sendiri anak-anak. Misalkan ada sampah, langsung kita buang ke tempat sampah. Misalkan lantainya kotor, langsung kita sapu. Atau misalkan ada air tergenang di lantai, langsung dipel ya. Jadi itu adalah contoh anak yang cepat kaki, ringan tangan, rajin ya. Jadi Udin dan Mutiara mereka bekerja sama. Ya. Ambil buku ya? Ini Ustazah Ya. minta surat ini. Surat pindah. Kenapa? Lagi ini. Ada sedikit ini. Sama Ustadz Hanifan ya nanti ya. Iya, katanya harus ke sini dulu, ke sini. Mau ngapain? Ke wali kelas. Ya, laporan aja kan. Oh, laporan aja. Laporan aja mau pindah gitu. Tapi surat-suratnya mintanya ke Ustadz Oh. Hanifan. Oh, Tapi ini belum mulai juga kelas 2. Kau udah mau pindah? enggak. Pindah ke mana? Ini ada disuruh ini. Nah, ke kampung atau masih di Batam? Masih di Batam sih. Oh iya. Jadi gimana, bukunya mau diambil apa gimana? Bukunya kan udah diambil. Oh, tinggal ini ya. Ini kan Iya. memang hak milik kita kan? Iya, Iya. SKI, Enggak apa-apa. Fikri, sama Akidah ya. Ini 3 ini, 1, 2, 3. Diambil aja ya. Iya. Apa nih, Ana sambil merekam. Ini lagi belajar. Iya. Jadi gimana Pak Hira? Besok ikutin pelajaran atau enggak? Ikut aja dulu. Ikut. Pindahnya nanti kalau udah di sana diterima baru. Oh, rapi sekali Ustazah ini. Iya. Ini Ustazah ya? Iya. Ya, syukron ya Ustazah. Iya. Ini hari belum ada pembelajaran ya? Belum. Ini baru bikin. Oh, Google Meet semalam Pak Hira ada kan namanya kan? Ada. Oh, ini ya Ustazah. Iya. Pak Hira. Ana tulis ya. Syukron ya Ustazah. Van ya, anak-anak, kita ada terputus sedikit. Kita lanjut. Jadi kalau kita bekerja sama, maka pekerjaan yang sulit tadi atau pekerjaan yang terasa banyak tadi akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Udin menyiram tanaman, sedangkan Mutiara menyapu halaman. Udin dan Mutiara bekerja sama dengan rukun ya, tidak saling iri-iri. Walaupun tugas mereka berbeda, tapi mereka tidak iri. Nah, karena mereka selalu menjaga kebersihan rumah dan halaman, maka halaman selalu indah dan rapi. Ayah senang, ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan ya, rajin. Kita lanjut. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Karena mereka selalu menjaga kebersihan halaman rumah. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Apabila tidak bekerja sama, maka pekerjaan akan susah ya untuk diselesaikan, akan lebih lama siapnya, atau pekerjaan akan menjadi lebih berat. Apakah Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Iya. Sila keberapa? Sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Mereka bersatu, bekerja sama. Fun ya anak-anak. Kita lanjut lagi.
Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Misalkan anak-anak pernah membantu Umi memasak atau membantu Abi mencuci motor. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Cepat kaki ringan tangan tadi artinya adalah rajin. Kita lanjut saja ya anak-anak. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, tetapi mereka juga rukun dalam bermain. Ya, kita walaupun kita sedang bermain, kita juga harus selalu rukun. Di sini ada PJOK, ada gerakan berjalan ke depan. Sikap berjalan yang benar, badan tegap, ya. Pandangan lurus ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan dan kiri. Di sini ada berjalan lurus, ada berjalan mengikuti pola. Berjalan bersama teman-teman ya. Kita lanjut pembelajaran ke-6. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Jadi, kalau kita mau di rumah kita selalu rukun, maka kita harus selalu menjaga kerukunan kita di rumah ya. Caranya bagaimana? Kita menghargai pendapat orang tua, menghargai pendapat ibu, begitu juga ayah menghargai pendapat ibu juga menghargai pendapat ayah. Kemudian kakak juga menghargai pendapat adiknya, sebaliknya adik juga harus menghargai pendapat kakaknya. Orang tua menghargai pendapat anak-anak, begitu juga anak-anak harus menghargai pendapat orang tua ya. Jadi kita harus saling menghargai. Lanjut ya. Bacakan dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah berkata, "Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana?" Udin menjawab, "Aku ingin pergi ke kebun binatang." Kemudian Mutiara menjawab, "Bagaimana kalau kita ke pegunungan saja?" Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan dipilih ya? "Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang," kata Udin. Ayah menjawab, "Mari kita ambil jalan tengah." Ada yang mau mengajukan usul. Nah, jadi di sini ada contoh bermusyawarah ya. Kalau kita ingin memecahkan suatu masalah, kita harus mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Caranya bagaimana? Kita ambil semua pendapat dari orang-orang yang ada di rumah kita atau misalkan di sekolah ya. Kita ambil semua pendapat masing-masing, kemudian kita kumpulkan suara yang paling banyak atau kita pilih yang paling banyak pendapat yang mana ya. Kita lanjut tadi. "Begini saja, saya punya usul," kata Mutiara. "Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan." Kemudian Udin menjawab, "Kakak baik sekali, maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi." "Baik, aku setuju." Kemudian ibu menjawab, "Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin." Hah? Oh ya.